Pada suatu malam di sebuah ladang pertanian, seekor kuda putih bercahaya turun dari langit. Kuda itu berlarian mengelilingi lahan gandum. Kuda putih bercahaya itu kemudian kembali terbang. Keesokan harinya, pemilik lahan gandum yang panik melihat tanamannya ora karuan karena diinjak-injak binatang misterius. Ia menyuruh anak-anaknya untuk begadang menjaga lahan gandum malam ini. Dua anak petani yang lebih tua kemudian menyerahkan tugas berjaga malam ini kepada adik bungsu mereka yang bernama Ivan. Ivan yang tidak tahu apa-apa dengan polosnya menerima tugas ini. Malam harinya, di saat Ivan sedang berjaga, Ivan mendengar suara kuda. Dari balik kabut, Ivan melihat kuda putih yang sangat besar. Sadar kalau itu adalah hewan yang mengobrak-abrik lahan gandum kemarin malam, Ivan langsung naik ke atas rumah pohon dan kemudian melemparkan tali ke leher kuda itu untuk menangkapnya. Namun, ternyata kuda itu sangat kuat. Dia menarik Ivan hingga melesat mengelilingi lahan gandum. Kuda itu melompat dan terperosok jatuh ke sungai. Kuda itu terlihat ketakutan karena tidak bisa berenang. Ivan yang kasihan kemudian berusaha menarik kuda itu, namun gagal. Ivan lalu mengikat ujung tali ke mesin kincir angin dan kemudian memutar mesin untuk menggulung tali. Akhirnya Ivan berhasil menyelamatkan kuda itu. Ivan kemudian melihat kuda itu menangis seperti minta dibebaskan. Ivan pun akhirnya luluh. Ivan menyuruh kuda itu untuk jangan lagi merusak lahan gandum milik ayahnya. Ivan kemudian melepaskan ikatan kuda itu. Kuda itu pun langsung melesat pergi. Saat melihat lahan gandum yang porak-poranda, Ivan baru menyadari besok pasti ayahnya akan memarahinya. Keesokan harinya, saat Ivan terbangun di dalam kandang, dia terkejut melihat ada dua kuda hitam di depannya. Ivan kemudian mendengar suara aneh yang berbicara kepadanya. Ternyata itu adalah suara dari seekor kuda kecil yang bernama Supri. Supri mengaku kalau dia adalah anak dari kuda putih yang semalam ditangkap oleh Ivan. Supri berkata sebagai ucapan rasa terima kasih karena telah dibebaskan, Supri disuruh ibunya memberikan dua kuda hitam sebagai hadiah untuk Ivan. Supri juga diminta ibunya untuk menjadi partner Ivan, membantu Ivan agar terhindar dari masalah. Di luar, melihat lahan gandum miliknya semakin porak-poranda, ayah Ivan pun emosi. Dia berteriak memanggil Ivan di dalam kandang. Ivan yang mendengar hal itu pun ketakutan karena dia pasti akan dimarahi. Supri kemudian menyuruh Ivan untuk menaikinya. Supri lalu langsung melesat membawa Ivan kabur. Ivan pun terkejut melihat Supri bisa berlari dengan cepat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ivan kemudian teringat dengan kedua kudanya yang ditinggal di dalam kandang. Supri pun menyuruh Ivan tidak usah khawatir. Supri kemudian bersiul memanggil dua kuda yang ada di kandang. Dua kuda itu pun langsung melesat ke tempat Supri berada. Singkat cerita, Ivan dan Supri akhirnya sampai di pasar kota membawa kuda hitam. Semua orang di pasar tertarik dengan kuda-kuda yang dibawa Ivan karena itu adalah kuda-kuda yang dengan kualitas yang baik. Ivan kemudian berhenti di depan gerbang istana kerajaan. Ivan takjub melihat istana itu karena sejak kecil Ivan bermimpi ingin menjadi raja. Di atas istana, di saat raja sedang mengawasi rakyatnya, raja melihat Ivan mencoba menjual kuda-kudanya. Raja pun tertarik dengan kuda milik Ivan karena kuda itu sangat bagus. Raja bersama para asistennya kemudian turun menghampiri Ivan. Melihat kuda yang dibawa Ivan sangat bagus seperti kuda milik bangsawan, penasihat raja berkata kalau orang miskin seperti Ivan tidak mungkin memiliki kuda semacam itu. Ivan pasti telah mencurinya. Bukannya membeli kuda milik Ivan, raja malah memerintahkan pengawalnya untuk merampas kuda Ivan tanpa membayarnya. Ivan yang takjub karena baru pertama kali bertemu dengan raja hanya diam saja. Supri kemudian mengingatkan Ivan kalau dia datang ke sini untuk menjual kuda-kuda ini. Kenapa Ivan menyerahkan begitu saja? Ivan kemudian meminta Supri bersiul untuk memanggil kuda-kudanya itu kembali. Walaupun kesal, Supri akhirnya menuruti Ivan. Setelah mendengar siulan Supri, kedua kuda itu langsung melesat keluar dari dalam kandang, menabrak rombongan raja hingga menyungsep.
Melihat kuda-kuda itu kembali kepada Ivan, raja dan semua yang ada di sana akhirnya yakin kalau itu adalah kuda milik Ivan. Raja yang sudah terlanjur malu di hadapan rakyatnya akhirnya bersedia memberikan uang kepada Ivan untuk membeli kuda-kuda itu. Namun penasihat raja mengatakan jika mereka memberikan uang kepada Ivan, suatu saat nanti Ivan bisa memanggil kuda-kuda itu kembali. Raja akhirnya menawarkan pekerjaan kepada Ivan sebagai kepala penjaga kandang kuda kerajaan. Ivan yang ingin menjadi bagian dari istana pun langsung menyetujuinya. Di malam harinya, raja bermimpi kalau dia disingkirkan dari tahtanya oleh Ivan. Raja pun menjadi sangat ketakutan. Dia takut kalau mimpi itu menjadi kenyataan. Pagi harinya, raja menceritakan mimpinya semalam kepada asistennya. Raja berkata kalau dia ingin mengeksekusi Ivan, namun dia tidak mempunyai alasan yang kuat. Asisten raja kemudian memiliki ide. Dia menyarankan untuk mengirim Ivan menangkap burung api. Dia sangat yakin kalau Ivan pasti akan gagal karena selama ini belum pernah ada orang satupun yang berhasil menangkap burung api. Nanti setelah Ivan gagal menjalankan misi, raja akan memiliki alasan untuk menghukumnya. Bukannya takut, Ivan malah sangat senang menerima tugas dari raja itu. Supri berusaha mengingatkan Ivan kalau misi ini sangat berbahaya, namun Ivan tidak peduli. Supri pun terpaksa membantu Ivan. Supri berkata kalau dia memiliki ide untuk menangkap burung api. Supri mengajak Ivan untuk mencari kacang mimpi sebagai umpan. Supri dan Ivan pun langsung melesat masuk ke dalam hutan untuk mencari pohon kacang mimpi. Tak membutuhkan waktu lama, Ivan dan Supri akhirnya berhasil menemukan pohon kacang mimpi. Ivan langsung memunguti kacang-kacang mimpi yang terjatuh di tanah. Ivan yang penasaran ingin mencoba kacang itu, namun Supri melarangnya. Supri berkata kalau kacang itu bisa membuat Ivan ngantuk. Supri kemudian membawa Ivan pergi ke oasis di padang pasir yang diyakini sebagai sarang burung api. Sambil bersembunyi, Ivan kemudian melempar kacang mimpi untuk memancing burung api keluar dari dalam sarangnya. Beberapa saat kemudian, sebuah cahaya muncul di dalam tanah. Burung api akhirnya keluar dari dalam sarangnya dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Hewan itu kemudian mulai memakan kacang-kacang mimpi satu persatu hingga terlihat memulai ngantuk. Burung api kemudian berusaha mengambil kacang dari tas Ivan, namun seekor tupai merebut kacang itu. Ivan yang ketakutan kemudian kabur. Hal ini membuat burung api marah dan langsung mengejar Ivan. Burung api itu lalu melihat satu kacang lagi, namun lagi-lagi tupai mengambilnya. Burung api pun semakin emosi dan langsung membakar oasis. Ivan kemudian memberikan satu kacang mimpi terakhir yang dia miliki. Setelah burung api memakan kacang itu, tiba-tiba burung api tertidur dan jatuh ke dalam sungai. Ivan pun akhirnya berhasil menangkap dan mengikat burung api itu. Sekarang Ivan kebingungan bagaimana caranya membawa burung api itu kembali ke dalam istana. Takutnya nanti di tengah jalan burung itu menyeburkan api. Supri lalu memberitahu kalau burung api hanya bisa mengeluarkan kekuatan apinya saat dia terbang bebas. Ivan kemudian melihat burung api yang menangis seperti memohon untuk dibebaskan. Ivan yang kasihan akhirnya melepaskan ikatan dan membebaskan burung api itu. Ivan sadar kalau dia pasti akan dihukum jika pulang dengan tangan kosong. Namun dia lebih memilih tetap membebaskan burung api itu. Seperti seolah-olah tahu isi hati Ivan, burung api itu kemudian melepaskan sehelai bulu yang menyala, memberikannya kepada Ivan. Karena pulang dengan tangan kosong, Supri mengajak Ivan untuk kabur. Namun Ivan menolak. Ivan ingin tetap kembali ke kerajaan, memperlihatkan bulu burung api itu kepada raja. Sesampainya di istana kerajaan, karena gagal mendapatkan burung api, raja langsung menghukum Ivan dengan hukuman mati. Ivan mencoba menjelaskan kalau dia sudah berhasil menangkap burung api dan kemudian melepaskannya. Namun tidak ada satu orang pun yang percaya. Semua orang mentertawakannya. Ivan kemudian mengeluarkan bulu api itu. Namun bulu itu bersinar membuat Ivan semakin ditertawakan. Raja pun menyuruh pengawalnya untuk segera mengeksekusi Ivan. Hujan kemudian turun membasahi bulu itu. Setelah terkena air, bulu itu kemudian langsung menyala. Tiba-tiba burung api datang di tempat ini dengan cahaya yang sangat terang. Semua orang pun takjub melihat burung itu menyinari kerajaan. Semua orang pun kini mempercayai perkataan Ivan. Raja yang sudah kadung malu akhirnya terpaksa memberikan hadiah berupa jubah dan topi sutra kepada Ivan. Raja juga berjanji akan merayakan keberhasilan ini.
Ivan lalu meminta raja mengajak rakyat untuk ikut dalam perayaan keberhasilan ini. Raja pun terpaksa menyetujuinya. Raja mengundang semua rakyat untuk menikmati jamuan di dalam pesta perayaan keberhasilan. Sejak kejadian itu, Ivan semakin dicintai oleh rakyat. Dia dipuji seperti pahlawan. Raja pun semakin takut mimpinya akan menjadi kenyataan. Asisten raja lalu kembali mengusulkan ide untuk menyingkirkan Ivan. Dia mengusulkan untuk memberi kabar kepada masyarakat kalau raja ingin menikah. Mereka akan mengirim Ivan untuk menjemput calon istri raja, yaitu Raja Maiden yang tinggal di kerajaan langit yang ada di puncak gunung salju. Sejauh ini belum pernah ada orang satupun yang berhasil menemukan kerajaan langit itu. Penasehat yakin kalau Ivan pasti juga akan gagal. Dengan begitu raja akan punya alasan untuk mengeksekusi Ivan. Keesokan harinya, setelah mendengar pengumuman dari raja, Supri berusaha melarang Ivan menerima misi konyol itu. Namun Ivan yang polos menerima misi itu begitu saja. Singkat cerita, Supri dan Ivan menaiki gunung bersalju untuk sampai ke kerajaan langit. Sesampainya di puncak, Ivan melihat gerbang kerajaan langit. Ivan kemudian berjalan masuk ke dalam istana kerajaan langit. Dia melihat ada banyak wanita yang tertidur. Ivan pun bingung yang mana yang merupakan Ratu Maiden yang dia cari. Secara ajaib, bulu api mendekati Ratu Maiden yang asli dan kemudian membangunkannya. Ivan langsung mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu ingin menjemput Ratu Maiden untuk membawanya ke kerajaan dan kemudian menikah dengan raja. Di saat Ratu Maiden akan turun dari tempatnya, dia tidak sengaja terjatuh dan menimpa Ivan. Ivan pun terkesima melihat kecantikan Ratu Maiden. Ratu Maiden kemudian berjalan menuju tebing. Dia berkata kalau dia menolak ajakan Ivan karena raja yang menyuruh Ivan itu pengecut tidak berani datang sendiri ke sini. Ratu Maiden kemudian melompat terjun ke jurang. Ivan yang panik malah ikutan melompat. Ternyata gaun Ratu Maiden dirancang khusus seperti parasut, membantunya bisa terbang. Akhirnya justru Ratu Maiden lah yang menolong Ivan yang panik. Ivan kemudian tidak sengaja merusak gaun Ratu Maiden, membuat mereka berdua terjun bebas. Tiba-tiba Supri datang menolong Ivan dan Ratu Maiden yang pingsan. Ternyata selama ini Supri mempunyai sayap dan bisa terbang. Ivan dan Ratu Maiden pun akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Malam harinya, Ivan terus memandang menganugerahkan gelar bangsawan kepada Ivan serta memberikan jubah yang dipenuhi batu mulia. Namun semua hadiah itu tidak membuat Ivan bahagia karena gadis pujaannya akan menikah dengan raja. Raja kemudian mengundang Ratu Maiden untuk makan malam. Ratu Maiden yang tak ingin menikah dengan raja sengaja membuat raja kesal dengan pakaian yang aneh. Di saat raja mengajak ratu untuk menikah, ratu berkata kalau dia mau menikah asalkan raja mau mencarikan cincin dari neneknya yang sudah lama hilang di samudra. Ratu Maiden sengaja memberikan syarat yang sangat sulit itu agar dia tidak jadi menikah. Namun tiba-tiba Ivan dengan polosnya menawarkan diri untuk mencari cincin itu. Supri pun tak habis pikir dengan Ivan. Sekarang Supri yang bingung di mana mereka akan menemukan cincin itu. Tiba-tiba Supri mendengar suara dari Dewa Angin. Suara itu memberitahu Supri kalau cincin yang dia cari dimakan oleh paus raksasa yang sangat besar seperti pulau. Suara itu kemudian memberitahu arah di mana paus raksasa itu berada. Setelah mendapatkan petunjuk, keesokan harinya Supri dan Ivan langsung terbang mencari paus raksasa. Di tengah jalan, tiba-tiba sekawanan burung menabrak mereka, membuat Ivan terjatuh ke lautan. Ivan kemudian melihat seekor paus raksasa terjebak terikat oleh rantai-rantai yang besar. Itu adalah paus raksasa yang mereka cari. Ivan pun penasaran kenapa paus raksasa itu dirantai. Supri yang bisa bahasa binatang mendengar kalau itu adalah hukuman karena paus raksasa itu telah menelan kapal-kapal beberapa tahun yang lalu. Ivan kemudian melihat paus raksasa itu menangis. Paus itu ingin bebas, namun tidak bisa.
Ivan kemudian memiliki ide. Dia akan membuat paus raksasa bersin agar rantai-rantai itu terlepas dari tubuhnya. Ivan dan Supri pun langsung terbang masuk ke dalam lubang hidung paus. Supri kemudian menggelitiki hidung paus dengan sayapnya sehingga membuat hewan raksasa itu gatal dan kemudian bersin. Ternyata ide Ivan berhasil. Semua rantai yang mengikat terlepas saat paus itu bersin. Semua kapal yang sebelumnya ditelan paus juga ikut keluar. Paus yang telah bebas itu pun langsung kemudian kembali masuk ke dalam lautan. Ivan berhasil menyelamatkan paus raksasa itu. Namun dia sendiri lupa kalau tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari cincin nenek Ratu Maiden. Tiba-tiba seekor kepiting mendekat memberikan cincin kepada Ivan. Itu adalah cincin nenek Ratu Maiden yang selama ini dia cari. Supri memberitahu kalau kepiting itu dikirim oleh paus raksasa untuk memberikan cincin nenek Ratu Maiden sebagai ucapan terima kasihnya. Ivan kemudian sadar jika menyerahkan cincin itu, maka Ratu Maiden akan segera dinikahkan dengan asisten raja dan beberapa prajurit kemudian menggerebek Ivan. Singkat cerita, Ivan akhirnya dijatuhi hukuman mati atas tuduhan upaya penculikan Ratu Maiden dan bersekutu dengan iblis. Keesokan harinya saat sedang merencanakan pesta pernikahan, Ratu Maiden memberitahu raja resep awet muda dan hidup abadi dari neneknya, yaitu raja harus masuk ke dalam 3 kuali. Kuali yang pertama berisi air yang mendidih, kuali yang kedua berisi air es, dan kuali yang ketiga berisi susu yang mendidih. Sebenarnya Ratu Maiden hanya ingin menjebak raja, namun penasehat yang mendengar hal ini mengusulkan agar Ivan mencoba resep awet muda itu terlebih dahulu. Jika Ivan berhasil selamat dan menjadi awet muda, baru kemudian raja boleh melakukannya. Malam harinya, Ratu Maiden yang sedang galau melihat anak ayam dan membawanya menemui Supri yang sedang bersembunyi. Maiden memberitahu kalau besok Ivan disuruh masuk ke dalam 3 kuali. Yang pertama berisi air mendidih, dan kedua berisi air es, dan yang ketiga berisi susu mendidih. Maiden berkata satu-satunya cara agar Ivan bisa selamat adalah dengan cara memasukkan cincin neneknya di kuali pertama, dan kemudian bulu burung api di kuali kedua, dan yang terakhir mereka harus memasukkan bunga keabadian di kuali ketiga. Mereka sudah memiliki cincin nenek dan bulu burung api, namun mereka masih harus mencari bunga keabadian untuk dimasukkan ke dalam kuali ketiga. Ratu Maiden memberitahu kalau bunga keabadian itu ada di ujung dunia. Ratu Maiden meminta Supri mengambil bunga keabadian itu sebelum Ivan dimasukkan ke dalam kuali ketika besok pagi. Supri pun terpaksa berlari mencari bunga keabadian itu. Keesokan harinya, raja menyiapkan ketiga kuali bersama dengan Ivan. Ivan kemudian naik ke podium di mana raja dan Ratu Maiden berada. Tanpa basa-basi, raja langsung mendorong Ivan masuk ke dalam kuali pertama. Ratu Maiden pun langsung melemparkan cincin neneknya ke dalam kuali pertama. Ivan pun akhirnya berhasil selamat dari kuali pertama. Dia kemudian terlempar masuk ke dalam kuali kedua. Burung api kemudian muncul dan memasukkan bulu ke dalam kuali kedua. Ivan berhasil selamat dan kemudian terlempar masuk ke dalam kuali ketiga. Di sini Ratu Maiden khawatir karena Supri belum juga muncul. Di tempat lain, Supri akhirnya berhasil menemukan bunga keabadian. Bunga itu ternyata bisa berbicara. Bunga itu berkata, barang siapa yang mencabutnya, maka orang itu akan mati. Namun Supri tidak peduli. Supri yang ingin menyelamatkan Ivan tetap mencabut bunga itu dan kemudian melesat kembali ke kerajaan. Supri langsung memasukkan bunga keabadian itu ke dalam kuali ketiga. Tiba-tiba Ivan keluar dari dalam kuali dengan tampilan yang baru dan menjadi awet muda. Melihat Ivan berhasil selamat setelah memasuki 3 kuali, raja kemudian melompat masuk ke dalam kuali pertama. Beberapa saat kemudian muncul sebuah gelembung membawa raja terbang ke langit. Karena raja telah menghilang entah kemana, semua rakyat pun menunjuk Ivan sebagai pengganti raja baru. Singkat cerita, Ivan pun akhirnya diangkat menjadi raja dan kemudian menikahi Ratu Maiden.
Ivan dan Maiden kemudian menemui Supri yang sedang menunggu kematiannya. Supri memberitahu sebelum dia mencabut bunga keabadian, bunga itu berkata, barang siapa mencabutnya maka orang itu akan mati. Mendengar hal ini, Maiden pun memberitahu kalau bunga itu hanya mengetes kesungguhan hati Supri. Karena Supri bersedia mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan Ivan, Supri pun juga akan mendapatkan hidup yang abadi. Dan film pun berakhir.